Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hari ini saya berbahagia sekali karena untuk kedua kalinya pertemuan tentang pengembangan ekonomi syariah di Bank Indonesia. Jadi 10 tahun yang lalu, dulu sahibul hajatnya MUI, sahibul hajatnya atau sahibul walimahnya MUI, tapi sahibul makan wal makannya BI. Makan itu tempat, sahibul makan, wal makannya itu makannya itu. Jadi dulu kolaborasi MUI dengan, dan memang dulu saya ikut di BI ini dari mulai tim syariah, dan menjadi biro perbankan syariah, sampai direktorat syariah, dan saya juga menjadi anggota komite perbankan syariah di Bank Indonesia dulu. Jadi itu mulai kita terus, bahkan sebelum, dari mulai 1999 waktu saya masih menjadi ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, saya menjadi Dewan Syariah Nasional 20 tahun sampai saya jadi Wapres. Jadi terus alhamdulillah. Jadi hari ini tidak lagi MUI dengan BI, tapi MUI, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Ini saya kira, dan berkaitan juga dengan Hari Kemerdekaan. Kalau menurut para pendiri bangsa, kemerdekaan itu rahmat bagi bangsa Indonesia. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena melalui kemerdekaan itu kita akan membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Tetapi kalau saja rakyat Indonesia belum adil dan makmur, berarti kemerdekaan belum menjadi rahmat bagi bangsa Indonesia. Nah itulah, makanya rahmat itu kalau kita bisa membangun Indonesia. Dan kita ingin membangun melalui cara-cara yang dirahmati oleh Allah, yaitu dengan cara membangun lewat ekonomi dan keuangan syariah. Karena syariah itulah yang rahmat. Inna syari'ata, kata Ibnu Al-Qayyim begitu, mabnaha wa asasaha ala al-hikami wa masalihil ibad. Syariah itu bangunannya, asasnya dibangun di atas al-hikam, hikmah-hikmah, kebijakan-kebijakan, wa masalihil ibad, dan kemaslahatan hamba. Wa hiya adlun kulluha, syariah itu semuanya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya mengandung hikmah. Nah kalau tidak, itu laisat minas syariah, itu bukan syariah. Itu kira-kira intinya itu. Oleh karena itu kita hari ini ingin lebih meningkatkan, dalam arti begini, kalau 10 tahun yang lalu itu kita sedang berusaha membangun institusinya. Ya, institusinya. Kenapa institusi? Karena sebenarnya syariah itu menghidupkan kembali fikih muamalah.
fikih muamalah itu dulu, Pak Musri, itu di masyarakat hidup. Misalnya sistem keuangan. Dulu di daerah namanya marobadi. Marobadi itu berbagi untung di antara masyarakat ini. Tapi kemudian sistem fikih muamalah yang dulu dikembangkan itu terdesak oleh institusi yang terbangun dengan rapi. Adanya perbankan, adanya asuransi, jadi kemudian fikih muamalah yang berjalan antar personal itu hilang. Tidak ada lagi dana yang ada di masyarakat, itu terserot oleh bank. Akhirnya masyarakat pun semua tidak dapat lagi dana masyarakat kecuali melalui sistem perbankan institusi yang ada. Oleh karena itu maka masyarakat pun terpaksa mengikuti. Sayangnya sistemnya kan konvensional. Ini Pak Gubernur BI, ribawi. Akhirnya semua orang terpaksa ribawi. Yang tidak mau tidak punya akses. Pendanaan tidak punya akses. Jadi ada dua yang terpaksa ikut darurat, dan yang ini tidak ikut, tertinggal. Oleh karena itu maka kita bangunlah institusi sistem kelembagaan ini yang berbasis syariah, sehingga mereka yang tidak ikut itu kemudian sekarang ikut, yang masih terpaksa ini nanti juga dia pindah. Tetapi sayangnya yang terpaksa ini belum mau pindah, Pak. Masih enak di jalan yang terpaksa itu. Jadi saya bilang, ini orang ini kan kalau kita sholat, itu kalau tidak ada air, tayamum. Kalau sudah ada air, tidak boleh tayamum. Istilahnya idza wujidal ma batalat tayamum. Kalau sudah ada air, batal tayamum. Nah, institusi syariah ini kan sudah ada. Tapi ini masih tayamum terus ini. Keenakan tayamum terus. Sebenarnya market share itu besar sekali. Yang satu, yang mereka yang belum masuk institusi, karena dianggap ribawi, sekarang sudah ada institusi yang syariah. Mereka yang di jalan tadi masih tayamum itu mestinya, tapi belum pindah lagi, mesti terlalu tayamum terus. Bagaimana memindahkan yang tayamum ini? Nah, ini masalah kita. Jadi saya kira 10 tahun ke depan, kalau saya bilang, kalau dulu saya bilang begitu, arus baru ekonomi Indonesia itu artinya kita membangun sistem ekonomi Islam syariah. Ini sama saja Bu Sri, itu syariah dan Islam itu sebenarnya Islam ya syariah. Karena dulu itu kan alergi kalau Islam itu, ini mau bikin negara Islam, akhirnya diganti syariah. Sekarang malah ingin Islam lagi kan begitu kan. Jadi saya bilang begini aja lah, ekonomi dan keuangan syariah garis miring Islam. Jadi Islamnya dapat, syariahnya dapat. Jadi bagaimana kita membangun ke depan? Menurut saya setelah saya mendengarkan berbagai pandangan, pertama itu supaya kita, istilah Bu Sri itu, menginspirasi semua lembaga ini dengan syariah. Kalau bahasa saya, bahasa Kiai, memberi sibghah namanya. Sibghah itu warna. Warna. Dengan warna apa? Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Kata dalam Al-Quran begitu. Warna Allah
Dan warna apa lagi yang lebih baik dari warna Allah? Tidak ada. Jadi menginfiltrasi itu memberi sibghah, memberi warna. Sibghah apa? Sibghah Rabbaniyah, sibghah Tuhan, sibghah ilahiyah, sibghah tasyri'iyah, memberi warna syariat. Nah, untuk itu saya kira Bu Sri, ini kita harus membuat undang-undang ekonomi syariah yang komprehensif. Jadi tidak terpisah-pisah sekarang, ada undang perbankan, ada undang asuransi. Jadi undang-undang ekonomi syariah, nanti ekonomi syariah itu masuk di mana saja. Semua diinfiltrasi. Ya. Jadi saya tinggal memantapkan tadi Bu Sri itu omongannya itu. Kita masuki semua. Sehingga ini. Dan kemarin saya bicara dengan Ketua Komisi 11, Pak Misbahun, katanya DPR akan menginisiatif tentang undang-undang ini. Jadi saya kira Bu Sri sudah ada di sini, saya sudah sampaikan, saya sudah bicara dengan Pak Misbahun. Saya kira tinggal apa ya? Tinggal talk aja kalau begitu. Iya, setuju apa tidak itu? Undang-undang ekonomi syariah yang nanti meliputi semua aspek. Wih, saya kira itu. Ini. Yang kedua tentang ya literasi kita tadi, supaya jangan tayamum terus. Ya. Yaitu kita melakukan literasi, inklusi, supaya pangsa pasar yang tadinya tidak ikut karena dianggap dulu itu sistemnya non syariah, kita. Dan kemudian yang kedua yang ada di ini BSI, BNI syariah ini, supaya bagaimana itu supaya orang yang sekarang masih pada tayamum itu sudah enggak tayamum lagi gitu. Ya. Jadi ada literasi dan inklusi. Dan juga yang terakhir tentu kita kemarin kita sudah melakukan upaya transformasi dari KNEKS menjadi badan. Ini Bu Sri mengikuti terus ini. Ya, tinggal saya sebenarnya lagi nunggu berita dari Bu Sri ini tentang badan. Pak Prabowo bilang ke saya masih punya hutang sama Pak Kiai tentang badan ekonomi syariah ini. Supaya ada untuk menavigasi jalannya semua ini melalui badan ekonomi syariah itu. Itu saya kira, itu menurut saya 3 hal saja. Satu soal undang-undang, supaya kita bisa memasuki semua wilayah, menginfiltrasi, memberi sibghah di semua jurusan. Yang keduanya kita melakukan tadi saya tambahan dari Pak Gubernur dengan Pak Busri ini, yaitu kita melakukan literasi dan inklusi supaya semua pangsa pasar itu bisa kita arahkan. Dan yang ketiga adalah badan yang akan menjadi supaya sehingga 10 tahun ke depan itu tidak hanya kalau sekarang institusinya sudah alhamdulillah sudah, bahkan perannya juga sudah ya, tadi disebut tentang sukuk ya, sudah menjadi nomor 3 tentang ekonomi syariah di dunia. Ini dari 15 kalau nggak salah, dari nomor 15, kemudian nomor 8, kemudian nomor 5, sekarang nomor 3. Jadi kalau kita ke nomor 1 itu sebenarnya 31 itu kan dekat. Kalau dari 15 sampai nomor 3 itu kan jauh. Itu kita bisa kejar dalam tempo 10 tahun. Nah, karena kalau nomor 3 ke 1 itu cuma 2 lompatan, saya kira 1-2 tahun harus bisa kita lalui untuk menjadi nomor 1 di dunia. Dulu waktu awal-awal saya bisa itu membangun ekonomi syariah itu. Saya dulu, saudara-saudara ingat, saya hanya berpedoman pada ayat dalam surat Maryam itu.
wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Itu saya bilang, kata Allah kepada Siti Maryam yang lemah karena diusir, dia hamil, dia minta makan pada, ya Allah beri saya makan, lapar saya. Wa huzzi ilaiki bijid'in, gerakan itu pohon kurma itu gerakan saja, kata Allah. Siti Maryam bilang, saya nggak punya tenaga, gerakan saja. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaihi rutaban janiyah, nanti kurma itu akan berjatuhan matang dan jatuh. Jadi kerja manusia itu gerak saja, bergerak. Nanti urusan kesononya itu ada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya bilang pokoknya kita gerak saja. Maka itu ketika itu kita tahun 2000 itu kita sebut dengan GRES namanya itu. Gerakan Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah itu artinya apa? Memasyarakatkan ekonomi syariah, mensyariahkan ekonomi masyarakat. Itu GRES. Dasarnya keyakinan kita tadi itu gerak saja. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Kalau sekarang saya ayat apa ya untuk 10 depan ke depan itu? Saya menemukan di surat Ar-Ra'd, ya, itu ayat 30 atau 31 itu ya. Apa katanya di sana itu? Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Apakah mereka tidak melihat, kata Allah, anna na'til arda, saya datangi, kata Allah ini, wilayah-wilayah yang ingkar itu, nangkusuha, wilayah-wilayah itu saya kurangi sedikit demi sedikit, min atrafiha, dari pinggir-pinggirnya, sehingga habislah itu wilayah yang ingkar itu. Wallahu yahkum, Allah yang memberi hukum, la mu'aqiba li hukmihi, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, dan Allah itu maha cepat dalam perhitungannya. Jadi saya pikir ke depan itu kita menggunakan ayat ini, nanti akan Allah kurangi itu yang ingkar-ingkar pada syariah itu, sistem syariah itu, nan kusuha, kurangi sedikit-sedikit, min atrafiha, dari sedikit-sedikit dari pinggir-pinggirnya, dan akhirnya semua menjadi ardun syariah, bumi syariah seluruhnya ini. Itu saya yakin. Apalagi di sini kumpul Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, semuanya yang merancang sini, yang melancarkan kemudian mendorong. Jadi saya kira kita yakin bahwa sistem syariah ini akan menjadi arus baru ekonomi Indonesia, dan akan menjadi arus utama di dalam sistem kehidupan, bukan saja nasional, Bu Tri. Kita yakin ayat ini bersifat global. Ya, awalam yarau anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Jadi sedikit-sedikit dari pinggirnya terus diambil semua sampai seluruhnya hilang semuanya, kecuali kita berada dalam sistem, dan inilah yang disebut sebagai jalan hidup, way of life, manhajul hayat. Manhajul hayat itu artinya jalan hidup, way of life, ala manhajin ilahiin, manhajin tasyri'iin, manhajin rabbaniin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari di mana kita akan melakukan lompatan, tidak hanya membangun institusi, tapi kita akan memperbesar ya pangsa pasar,
akan menginfiltrasi semua sektor pelayanan yang ada dengan sistem syariah di Indonesia khususnya. Kemudian kita akan juga menginfiltrasi sistem keuangan dunia pada akhirnya. Barangkali itu kurang lebih mohon dimaaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.